Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngelihat bagaimana tentang isi perasaan dia, tentang his or her dark side, tentang sisi gelapnya, tentang yang dia sembunyikan sebenarnya di dalam hatinya tuh gimana sih gitu loh. Kita mau ngulik tentang hal itu. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise. Terima kasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita lihat dulu energinya dia. Dengan siapa kamu terkoneksi ya? Oke, wow. Wow, wow, wow. Ini Bunda mesti pakai center ya, mesti pakai light karena ya nggak kelihatan gitu. Ini terlalu dark. Wow, I can see hubungan ini sangat menyakitkan buat kamu. Di sini ada Three of Swords, tapi kita lihat ini dia sangat menyayangi kamu sebenarnya. Oke, wait ya. Oke, I'm gonna take. Iya. Jadi ada The Lovers, ada Queen of Swords, kemudian ada Two of Wands, Four of Swords, Three of Swords. Ya, oke. Di sini ada energi Aquarius, Libra, Gemini. Kemudian ada energi Sagittarius, Leo, Sagittarius, Leo, Aries. Cuma 6 ya. Cuma ada 6 zodiak. Oke, it's enough ya. Sekarang Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya. Mudah-mudahan seseorang yang kamu maksudkan, seseorang yang memang terkoneksi dengan kamu, itu terciduk energinya. Karena mengingat ini cuma sempit ya, hanya ada 6 zodiak doang. Sangat sempit ya. Jadi sepertinya nggak banyak yang ditangkap kali ini. Oke, cukup. Di sini ada Y Yengki, inisial dia ya. Ada X Extra, ada T Tango, ada G Gajah. Ada Enona, ada M Mama, ada J Jakarta, ada Q Quebec. Ada W Warsawa, ada I India, ada H Hotel, ada V Vivo. Ada Evanta, ada O Oscar, ada A Alpha. Oke, di sini ada 15 inisial ya. Ada S Sutra. Oke, ada 16. Ada 16 inisial dan ada 6. Hanya ada 6 zodiak doang. Dan ini kondisinya gimana sih? Wow. Ini sepertinya cinta bersegi ya. Karena di sisi dia ini sudah punya pasangan. Dia sudah punya pasangan dan saat ini sedang dalam kondisi menarik diri. Menarik diri itu artinya memang kalian mungkin sedang tidak komunikasi lagi. Tapi you know what? Perasaan kamu dan perasaan dia sebetulnya masih sangat saling bertautan. Jadi sebenarnya memang kalian masih sangat saling mencintai, saling sayang. Dan entah bagaimana saat ini kondisi kamu, you feel lonely, kamu merasa sedang sendiri, merasa sedang sepi, dan ada Three of Swords yang menggambarkan betapa sakitnya, betapa pedihnya hatimu ya, betapa menderitanya diri kamu ya. Nanti di akhir video kita akan afirmasi bersama-sama untuk self healing ya. Self healing itu ya fungsinya untuk memulihkan aja supaya nggak terlalu sakit. Dan kita mau lihat gitu loh ya, perasaan dia yang sebenar-benarnya itu sebenarnya bagaimana. Oke, Bunda mau lihat dulu karena bagaimanapun juga seseorang yang kamu sayang ini punya sisi gelap atau punya sesuatu yang dia punya sisi gelap, dark side gitu ya. Dark confessions of the soul. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ini adalah pengakuan tergelap, pengakuan gelapnya ya. Oke, sebenarnya bagaimana? Ya,
Di luar dia kelihatan kayak baik-baik saja, tapi sebetulnya di dalamnya ambiar. Jadi bisa jadi karena kalian sekarang kan lagi terpisah, tidak komunikasi. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi kamu mungkin melihat dari medsosnya dia, oh ini backgroundnya hitam, kartunya hitam, ya nggak apa-apa nanti Bunda cari yang cerah ya. Bisa jadi mungkin kalau kamu melihat ke medsosnya atau kamu mendengar kabar dari teman, dia kayaknya senyum happy-happy aja, gembira ria, bahagia, pada ternyata sebetulnya enggak. Karena di luaran memang dia mungkin tersenyum, tertawa, looks happy, tapi dying inside. Jadi di dalamnya itu kayak dia kayak mati gitu ya, di dalamnya kayak dying, namanya dying itu udah sekarat gitu loh. Saking sakitnya ya. Orang tidak pernah, makanya muncul idiom apa namanya? Hati yang dalam siapa yang tahu? Gimana sih? Tapi hati orang siapa yang tahu? Nah, muncul idiom kayak gitu kan ya. Jadi dia ngomong gini, perasaan dia dan emosinya tuh kayak roller coaster, naik turun, up and down, ada swing emotion di sini, tapi dia nggak mau mengaku, nggak mau ngaku. Jadi even kalau misalnya ada orang ngomong kamu punya masalah, dia akan ngomong enggak, aku baik-baik saja, aku happy-happy aja, I'm fine-fine aja, ngomongnya seperti itu. Padahal sebetulnya dia sedang mengalami sesuatu yang di dalamnya ya gitu. Dan ternyata sebenarnya dia tuh masih mikirin kamu, tapi dia ngomong, aku tuh mengalihkan perhatianku supaya aku tuh nggak mikirin kamu. Entah mungkin dia mengalihkan perhatian untuk bekerja, piknik, menyibukkan diri atau bagaimana supaya nggak mikirin kamu. Padahal sebetulnya itu hanya kayak untuk distract tuh mengalihkan ya, supaya dia nggak mikirin kamu. Karena sakit loh, ini pisah sama kamu pun bukan cuma kamu doang yang ngerasa sakit, dia pun juga ngerasa sakit gitu, Besti. Dan dia ngomong gini ya, aku merasa kosong dan hollow inside, merasa suram gitu loh, merasa kosong, merasa di dalam itu pedih banget, dan dia nggak bisa terbuka saat ini. Even dia nggak bisa terbuka sama orang, hanya sekedar untuk curhat atau untuk mengaku jujur bahwa sebetulnya dia terluka ya. Dan ngomong ya sekarang udah terlambat karena dia sedang berusaha untuk move on. Ini yang dia lakukan, dan saat ini memang dia sedang tidak ingin terkoneksi dengan kamu sama sekali ya. Sedang tidak ingin terkoneksi dengan kamu, nggak mau. Dia sedang berusaha untuk move on dengan cara apapun ya, dengan menyibukkan diri bekerja, piknik-piknik, dengan mungkin dia posting-posting hal-hal yang pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu berat loh ya. Ini yang dia lakukan. Oke, Bunda mau tarik lagi. Padahal sebetulnya dia sangat mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu. Oke. Bunda mau tarik lagi pakai kartu yang lain. Dan dia ngomong, aku tuh nggak tahu gimana menjelaskannya kepadamu tentang situasi yang saat ini. Mau ngomong apa gitu loh. Mau ngomong gimana? Yang pertama, dia sendiri sedang merasa sangat sakit sehingga nggak punya energi. Yang kedua, kamu nggak mengerti situasinya dia. Kamu nggak mengerti posisinya dia gitu loh. Dan dia lebih memilih untuk lebih baik, karena ini kan dia masih mikirin kamu, masih sayang banget sebenarnya sama kamu ya. Tapi ya, ini yang terbaik menurut dia ya, menurut dia ini terbaik. Jadi dia lebih memilih untuk mengalihkan perhatian, berusaha move on, dan meredam gejolak jiwanya tentang kamu. Kangen-kangen ditepis ya, teringat kamu ditepis ya. Sebenarnya ya harusnya nggak gitu sih, tapi ya ini adalah cara dia untuk survival yang dia pikir ini terbaik yang dia lakukan. Masih mimpi ya iyalah, represi. Represi itu menekan perasaannya, menekan pikirannya sendiri. Ya otomatis represi tertekan keluarnya lewat mimpi. Ini masih bermimpi tentang kamu. Kilasan-kilasan kehadiranmu masih hadir dalam mimpinya ya. Sorry. Dan dia ngomong sama kamu, ini bukan salahmu. Aku tuh punya luka batin sendiri ya. Aduh, Bunda cegukan. Punya luka batin sendiri sehingga responnya saat ini memang ya dia menutup hati, menutup diri,
menarik diri dari kamu. Itu adalah cara dia untuk dia survive. Tapi apa ya? Ini ada keinginan untuk kembali, ya. Ada keinginan untuk kembali sebetulnya. Maukah kau menerima aku kembali? Ada keinginan untuk kembali suatu saat nanti. Hanya saja sekarang tidak memungkinkan. Ya, dia udah ada pasangan. Mungkin kamunya juga atau nggak tahu gimana cerita kalian. Tapi yang jelas dari sisi dia udah ada pasangan. Jadi sisi dia udah pasangan nggak mungkin gitu loh. Mau dibolak-balik, diputer-puter itu susah gitu buat dia. Ya dia ngomong, maukah kau menerima aku kembali? Sebenarnya pengen kembali, ini pengen balik ini. Ya, oke. Now, sekarang Bunda mau lihat deh. Oke, dan terus gimana dong gitu loh dalam kondisi yang kayak gini. Dan next gimana? Apakah ada harapan karena mengingat betapa besar ya rasa cintanya, rasa cintamu, rasa cinta kalian. Terus apa yang bakal terjadi, Bunda? Kita lihat nextnya. Berdoa aja mudah-mudahan bagus karena dalam readingan Bunda selalu mau apa adanya. Ya, Bunda nggak mau kalian hanya mau dengerin reading yang bagus gitu loh. Karena perbaikan hidup itu dimulai dengan menyadari dulu ada yang salah, menyadari dulu ada yang sakit di dalam diri kita. Kita lihat dulu ya, arrogance, ego. Next gimana? Egonya besar, arogan, keras kepala dianya ya. Keras kepala dianya, egonya besar. Distance, belum lagi, ada jarak, kalian udah terlanjur pisah. Bisa jadi beberapa dari kalian itu LDR-an. Elusive, deseneti, nggak jujur lagi ya. Nggak jujur, ada bohong-bohong di sini ya. Ada ketidakjujuran lah. Terus mau gimana, mau lanjut gimana? Ambil 5 deh Bunda. Thinking, tapi dia missing, kangen, craving. Oke, wait ya. Nanti Bunda rapiin alurnya. Bluff, pretending mas ya. Jadi gini sayangku. Realita ya. Realitanya dia pun terluka. Ya. Realitanya dia sayang sama kamu. Itu yang nyata, jujur. Yang mungkin dia nggak publish atau dia nggak ngomong ke kamu ya. Ini adalah pengakuan tergelap gitu loh. Pengakuan tergelapnya ya. Tentang kamu. Wait, okay. Kemudian fakta yang lain adalah, tapi di sisi lain dia sudah punya pasangan. Dan bestie guys, Marimar Pulgoso, kalian mesti tahu ini Indonesia. Indonesia itu nggak segampang itu ya untuk meninggalkan yang namanya mahligai pernikahan, institusi perkawinan, nggak segampang itu. Makanya bolak-balik kalau misalnya buat kamu yang belum kecemplung untuk terlibat cinta segitiga, segi 4, segi 5, mending nggak usah. Tapi kalau udah terlanjur kecemplung ya udah mau gimana lagi gitu kan ya. Kenapa ribet ya? Ribet. Nah, ya itu yang terjadi. Makanya kenapa sekalipun dia sayangnya ampun-ampunan sama kamu, dia memilih untuk gimana caranya deh supaya bisa move on ya. Dia selalu menepis bayangan kamu. Dia menolak untuk terkoneksi, terhubung dengan kamu. Ya ini ada desperation. Apalagi kalau misalnya hubungan kalian, hubungan LDR itu tambah susah bestie ya. Plus ditambah orangnya sendiri kebetulan gak jujur sama kamu. Walaupun di sini akhirnya apa? Ketika dia memilih untuk bertahan tidak menghubungi kamu, bertahan untuk terpisah dari kamu, karena orang ini egonya gede, keras kepala, arogan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sangat kangen kamu setengah metong, ya. Kangen banget. Kenapa? Jadi ibaratnya kayak semakin dia berusaha menekan perasaannya, semakin dia berusaha menekan rasa rindunya kepada kamu. Alhasil apa? Tekanan ke atas itu makin kuat ya. Itu namanya hukum gaya. Bunda udah agak-agak lupa itu zaman SMA. Jadi ketika didorong, maka akan ada
akan ada kekuatan untuk melawan ya. Kayak misalnya kamu masukin bola ke air, semakin kamu tekan, bola itu makin muncul lagi gitu loh. Ya, jadi seperti itu yang dirasakan. Semakin dia mengingkari kalau dia kangen sama kamu, semakin menggila rasa rindunya ya. Cuman apa yang terjadi? Dia tetap memilih untuk hidup dalam kepura-puraan, pura-pura bahagia, pura-pura nggak kangen kamu, pura-pura baik-baik saja. Ya padahal dalamnya hancur, ya. Dalamnya ambiar, bro, sis. Gitu, ya. And then Bunda mau tarik satu deh ini apa namanya kartu pamungkas ya, Bunda namanya kartu pamungkas. Hanya untuk menggambarkan, oke, kalau misalnya sekarang emang nggak bisa Bunda, bisa nggak sih suatu masa, suatu ketika, bisa nggak sih bersatu one day, entah gimana ceritanya atau gimana. Mungkin kalau udah tuir-tuir kali ya, udah kakek ninen gitu atau gimana ya. Ada nggak sih Bunda kesempatan seperti itu? We'll see. Bunda akan tarik, kita lihat ya. Ini kartu pamungkas karena udah apa adanya, nggak bisa direkayasa, dan udah langsung tunjuk poin ya. Gimana, oke? Tarang, ya kan? Ya kalau dilihat dari kartunya sih memang susah untuk menikah, untuk bersatu memang menikah. I think ini mungkin Bunda Rosa apa ya? Kalian juga perlu belajar untuk melihat realita gitu loh. Oke. Sebelum Bunda tarik readingan ini resonate buat siapa? Oke, kita akan afirmasi bersama-sama ya. Mungkin kalian bisa ikut ngomong gitu, Bunda ngomong apa ya. Ya. Ketika aku terhubung dengan semesta secara spiritual, aku bisa mempercayai semesta apapun itu. Artinya begini, mungkin ini adalah sebuah kondisi yang gak enak banget buat kamu, pahit banget buat kamu. Tapi percaya saja, percaya pada semesta bahwa kondisi yang saat ini pahit, gak enak buat kamu, itulah yang terbaik buat kamu saat ini ya. Terbaik, paling pas buat kamu saat ini. Kenapa? Berarti kalau misalnya kamu ternyata jadi atau lanjut sama dia, kamu gak akan happy gitu loh. Bisa jadi kamu malah nantinya akan menderita, oke? Kita sama-sama ya. Ketika aku benar-benar berserah, menyerahkan keinginanku kepada semesta, sebuah kekuatan yang besar masuk ke dalam diriku. Maksudnya, ketika berserah itu malah nanti ada keajaiban-keajaiban. Misalnya begini, ketika kamu udah gak protes lagi ya dengan apa yang terjadi antara kamu dan dia saat ini. Who knows loh, siapa tahu loh nanti semesta itu mempertemukan kamu dengan rezeki jodoh yang lebih baik dan kamu jatuh cinta mati-matian. Saat ini kamu mungkin melihatnya kayak aduh patah hati, nangis apa segala macam. Tapi one day mungkin 10 tahun ke depan kamu akan melihat hari ini dan kamu ngomong, oh my god, syukur ya aku dulu tuh gak jadi sama dia. Ternyata ini maksud Allah. Ternyata ini maksud Tuhan. Ya. Oke. In stillness I receive. Di dalam keheningan aku menerima semuanya. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Allah, aku ikhlas. Di dalam keheningan aku menerima semuanya. Aku memeluk semua kejadian apa adanya. Oke, kalian bisa ikut kata-kata Bunda ya. Ya. Dan dia ngomong, dan ini perlu kalian omongin bahwa semesta selalu berkonspirasi untuk menolongku, membimbingku, dan memimpinku kepada cinta kasih sayang yang paling tinggi menurut kebaikan. Ya. Jadi percaya saja bahwa semesta itu akan menuntun membawa kamu kejadian demi kejadian itu tujuannya baik. Gitu. Oke. Dan ini apa lagi nih? Good feeling touch. Oke, kalian bisa ucapin bareng-bareng Bunda. Kemampuanku untuk menerima diukur dengan bagaimana aku praktek bersyukur. Ya. Good feeling touch, selalu mikir positif, mikir bahwa oh ya udah, gak apa-apa. Nanti Tuhan Allah ganti yang lebih baik. Oh ya Tuhan, gak apa-apa. Karena kenapa? Jalaluddin Rumi aja ngomong, sesuatu atau seseorang yang hilang darimu itu akan diganti. Gak pernah hilang sebetulnya. Akan diganti dengan sesuatu atau seseorang yang baru.
ya. Karena memang seperti itu, energi seperti itu akan saling meninggalkan dan mengisi. Oke, sekarang Bunda mau cek readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Oke, Bunda akan lihat readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Di sini ada Libra. Halo Libra. Ada Capricorn. Ada Leo. Sagittarius. Ada Gemini, hanya ada 5 zodiak. Ini berarti memang nggak banyak yang ditangkap energi, baik energi dia maupun energi kamunya ya. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu. Di sini ada Evanta, ada I India, ada M Mama, ada Kakilo, ada W Warsawa, ada Enona, ada S Sutra, ada Tetenggo, ada Yeyengki, ada Z Zulu, ada Fevivo, ada G Gajah, ada C Cucak Rowo, kemudian ada U Ultra, ada X Extra, dan untuk Kakilo energinya cukup kuat. Well, kurang lebih ini kesayangan ya. It's okay, nggak apa-apa. Percaya saja pada semesta. Percaya saja pada Tuhan. Well, kesayangan, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi WhatsApp ya. Tapi ini berbayar, please ya, berbayar. Di WhatsApp itu semuanya berbayar. Karena ini pakai energi, capek ya, oke. Namun buat kamu yang nggak ada kebutuhan, nggak ada budget, boleh tungguin Bunda live di YouTube. Bunda nanti akan live lagi ya. Live di YouTube ataupun di TikTok ya. Kalian boleh nungguin di sana. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.